Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rio Habudin di video laporan pembelajaran atau learning journal mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM pada hari Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024 di pertemuan ke-11 kemarin. Di pertemuan ke-11 kemarin, oke langsung aja ke pembahasan materi yang sudah didapatkan di pertemuan ke-11 kemarin, yang mana kemarin dipandu oleh presentasi dipandu oleh kelompok 2, yang mana kelompok 2 ini membahas tentang TOR, Terms of Reference. Mereka membawakan terkait tema makalah panduan TOR untuk peliputan berita dan artikel di media massa. Mengenai definisi TOR, kelompok 2 kemarin memberikan definisi terkait TOR. TOR adalah suatu kerangka acuan kerja. Kerja di sini, jadi TOR ini digunakan sebagai panduan atau acuan untuk kerja. Kerja di sini yang berarti berhubungan dengan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan jurnalistik, kegiatan perkotaan, bahkan kegiatan event-event yang akan kita buat. Yang pada intinya kerangka si TOR ini adalah kerangka acuan, digunakan untuk kerangka acuan kerja. Sekilas berbicara mengenai TOR, TOR ini bukan hanya untuk peliputan berita dan artikel saja, akan tetapi patut seharusnya TOR ini dibuat untuk sebagai acuan dan panduan bagi si pembuat acara agar acara tersebut berjalan dengan lancar. Hanya saja TOR ini sifatnya bukan mutlak. Ketika kita membuat TOR misalkan untuk acara event ataupun untuk peliputan, maka seharusnya kita berusaha untuk memenuhi apa yang akan kita buat. Nah, si TOR ini sifatnya tidak mutlak. Bisa saja ketika di lapangan kita melakukan improvisasi yang di luar dari rencana yang akan kita buat, yang akan kita jadikan acuan kerja gitu. Terus terkait definisi, kelompok 2 juga menjelaskan tentang strategi persiapan peliputan berita. Di antaranya, strategi peliputan berita ini yang pertama ada rapat redaksi. Di dalam rapat redaksi ini akan membicarakan terkait topik apa saja yang akan dibahas untuk peliputan dan peliputan beberapa bulan yang akan dan peliputan beberapa bulan ke depannya yang akan dijadikan acuan kerja. Terus di dalam rapat redaksi juga bagaimana kebijakan dari media massa atau media lainnya, terus siapa yang bertanggung jawab, bahkan penentu angle-nya, terus mau bagaimana identifikasi masalahnya, terus hingga bahkan hingga batas waktu untuk wartawan agar tidak berleha-leha terkait terkait acuan rapat redaksi ini, terkait acuan kerja. Yang kedua ada tahap peliputan berita. Di dalam tahap peliputan berita ini ada 3 metode, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua interview, yang ketiga observasi. Jadi yang ketiga ini observasi ke lapangan dan juga riset kepustakaan. Terus yang ketiga yaitu penulisan yang tentunya harus sesuai atau mengacu pada 5W plus 1H ataupun pada struktur segitiga terbalik atau segitiga piramida yang sudah pernah dijelaskan di learning journal yang sebelumnya. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang kelompok 2 bawakan kemarin dari materi mereka tentang TOR, jadi simpelnya gini, strategi peliputan berita ini yaitu semuanya terangkum dalam bahasa jurnalistik disebut dengan TOR. TOR ini term of reference. Sempat disinggung juga oleh Bapak Adi di penjelasan TOR kemarin antara perbedaan TOR dan proposal. TOR ini suatu pengajuan yang mana bedanya sama TOR sama proposal itu, TOR ini adalah suatu pengajuan yang dananya sudah ada di tangan pembuat acara, sedangkan proposal adalah pengajuan dana
pengajuan dananya belum ada di tangan si pembuat acara. Jadi cuma perbedaannya itu doang. Kalau Tor mah ada dananya, tapi pengajuannya ini udah ada dananya di tangan si pembuat ini. Sedangkan proposal ini belum punya dana, namun untuk mengajukan acuan kerja gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya dapat dari materi pemaparan kelompok 2 kemarin terkait tentang Tor. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.